Another live face, another new video. Bisa gak sih kalau ngomong biasa aja? GrabFoodnya sudah datang. Hari ini aku mau makan ayam Bang Dava Supremacy. Ayam Bang Dava Supremacy. Benernya aku sudah mengenal ayam Bang Dava ini sejak lama. Sejak aku tinggal di Dago. Jadi di Dago itu banyak banget jajanan, tapi si ayam Bang Dava ini di daerah Cisitu, which is kantor lama aku ada di sana. Dari aku tuh udah tahu ayam Bang Dava dari aku masih tinggal di Geger Kalong. Tapi kalau beli ayam Bang Dava dari Cisitu gitu loh guys. Kita akan makan menggunakan plastik. Mari kita makan bersama. Ayam Bang Dava. Aduh, lagi gatel. Cewek gatel. Untuk teman-teman yang subscribe. Kadang tuh aku kan gak minta ditonton, tapi aku lupa kalau misalkan pernah minta subscribe. Karena dulu bikin video vlog di Museum Geologi. Nah, lumayan teman-teman aku ada yang subscribe kan. Setelah itu, jadi tuh aku lupa kalau misalkan ngupload video, otomatis teman-temanku pada nonton. Kadang malu sih, karena malu aja. Kayaknya ketinggian deh. Ya kan ini cukup ya. Kenapa sih manusia itu suka berlebihan pakai nambahin. Oh, mabrikana fima rozaktana kinazabana. Jadi aku pesen ayam geprek, sambal matah, dan sambal daun jeruk. Dia tuh pakai sayuran kailan ini yang bikin enak banget. Ada crispy-crispy-nya gitu. Sebenarnya nggak mau mereview makanannya, cuman mau makan sambil bercerita. Jadi hari ini hari pertama aku jadi seorang pengangguran karena aku baru aja memutuskan untuk resign. Tapi aku belum ada backup kerjaan baru. Bener-bener karena istirahat dulu aja deh. Tapi di dalam hatiku yang paling terdalam sih tetap nyari kerjaan ya. Dan aku juga sambil apply. Jadi pekerjaan aku sebelumnya adalah desain grafis. Aku emang pas lulus langsung jadi desain grafis. Aku udah jadi desain grafis selama kurang lebih 3 tahun. Tapi kalau untuk kuliahnya, aku itu komunikasinya hubungan masyarakat. Jadi aku nggak ada pendidikan desain sama sekali sebelumnya. Sambalnya itu banyak banget. Seneng deh sama penjual yang ngasih sambal banyak. Nah, aku selama 3 tahun di industri kreatif, aku nggak merasa cukup kreatif. Ternyata desain grafis adalah satu-satunya hal yang aku rasa paling bisa aku lakuin. Karena pas selama kuliah aku kan ikut organisasi. Nah, di organisasi itu aku belajar media dan public relations dulu kan. Jadi aku belajar desain. Aku ngerasa desain pada saat itu adalah hal yang sangat keren, menarik, dan menjanjikan. Akhirnya aku punya kesempatan internship. Dan internshipnya itu bukan dari kampus, tapi aku ngide sendiri ngelihat loker internship, dan aku pengen ikut internship di desain grafis. Akhirnya orang-orang yang mengenal aku taunya aku oke, nih boleh masuk desain. Dan akhirnya aku kerja di bidang desain grafis. Ternyata selama kurang lebih 3 tahun itu aku bekerja, aku ngerasa nggak ada improvement atau development pada diri aku dalam skill tersebut. Enak banget. Kulit ayam. Gue kan lagi diet ya. Gue pertama kerja di agensi, terus pernah kerja di perusahaan yang bergerak di bidang lain, tapi desain grafis terus. Gue ngerasa kok selama 3 tahun ini aku nggak berkembang dan ngerasa ada kemajuan. Justru aku banyaknya ngeluh dan tekan tapi nggak enjoy. Kira-kira faktornya dari mana nih, apa yang mempengaruhi? Apakah aku orangnya yang masih suka mengeluh atau kerjanya nggak nyaman untukku? Nah, sebenarnya aku udah merasa agak ya udahlah jalanin aja. Life must go on. Semuanya juga berat dilakuin.
nggak semua orang tuh happy-happy aja. Kerjanya pasti ada masalahnya masing-masing kan. Tapi akhir-akhir ini di kantor yang terakhir, aku ngelakuin banyak kesalahan yang diulang. Aku nggak teliti dan aku mengakui hal itu. Jadi kalau misalkan dimarahin ya aku tahu salah aku di mana. Tapi kenapa bisa terulang? Aku udah coba fixin berkali-kali tetap aja gitu lagi. Sedih sebenarnya. Kenapa bisa kayak gitu? Padahal masalahnya sepele, tapi bisa berakibat fatal kalau nggak diperbaikin. Tidak teliti. Terus aku juga nggak punya kemampuan manajerial yang baik yang bisa memungkinkan aku untuk ke jenjang karir selanjutnya. Aku kan nggak mau jadi staff terus kan. Tapi aku juga tahu diri, aku masih gini-gini aja. Aku makin lama makin ngerasa terus di industri kreatif ini dunia dinamis banget. Orang-orangnya pada gesit secara otak. Bagaimana mereka memberikan aspirasi dan lain-lain. Sedangkan aku ya manut-manut aja. Aku jadi ngerasa ternyata selain di dunia pekerjaan, di dunia lingkungan sosial pun aku gitu. Aku tipe orang yang ikut-ikut aja. Apa kata orang, aku bukan decision maker yang baik. Kecuali sama orang-orang terdekat aku kayak olahraga. Kayak sama keluarga, sama sahabat terdekat. Aku tuh baru bisa jadi Yasmin yang beda gitu. Maksudnya jadi Yasmin yang banyak omong. Terus Yasmin yang bisa mengambil keputusan, Yasmin yang justru semua orang mempercayakan apapun sama Yasmin gitu. Tapi kalau di lingkungan sosial, di lingkaran yang lebih luas lagi, kayak di pertemanan sosial yang gak terlalu dekat, terus pekerjaan kantor, aku tuh orangnya gak bisa banget ngapa-ngapain. Sampai kayaknya gue gak apa-apa jadi admin, even downgrade gitu. Emang kapasitas gue di situ. Jadi sekarang tuh mikirnya nggak yang buru-buru nyari kerja, karena apa yang udah disiapkan Allah untukku bakalan hadir untukku. Penting pengen membuka pintu rezeki itu sekuat mungkin. Mungkin dari doanya dikencengin dan tetap usaha. Apa yang akan menjadi milikmu kan tidak akan melewatkanmu gitu. Jadi sekarang ngapain aja selama nganggur? Beberes rumah, Netflix. Mungkin nanti kalau nggak males bikin kue. Soalnya di beli oven. Ovennya kecil, tapi lucu banget deh, warna pink gitu. Bisa nggak buat kue kering? Ayam Bang Dafa tuh enak banget deh, kayak rasa. Sekarang tuh kan udah mulai aware ya tentang self love. Kalau misalkan kamu sedih ya dirasain aja, tangisin aja sampai rasa itu habis dengan sendirinya seiring dengan berjalannya waktu. I agree and it works on me. Gue udah melewati masa-masa sedih itu dan gue merasa udah sembuh. Terus gue merasa kayaknya gue udah cukup bisa mengendalikan diri di fase kehidupan yang jauh lebih dewasa lagi. Tapi ternyata we never know hidup kita ke depannya bakal kayak gimana lagi. Apalagi Allah itu maha membolak-balikan hati manusia banget. Kayak hari ini kita bisa jadi udah merasa rilis, udah merasa sembuh seutuhnya. Dan kita merasa kita bakalan kuat menghadapi ujian selanjutnya. Tapi bisa jadi hari esoknya kita ditemukan sama masalah yang udah pernah kita laluin jauh hari dulu gitu yang datang kembali. Tapi ternyata itu masih bisa menyakitkan kita, masih membuat diri kita jadi responnya tuh tetap kayak dulu lagi. Ini kita nggak cukup dewasa ya untuk itu. Gue jadi nggak mau takabur lagi tentang gue sekarang udah lebih dewasa loh, sekarang gue lebih kuat loh. Enggak, sama aja kayak Yasmin 10 tahun yang lalu gitu istilahnya. Jadi ya udah, join aja. Kalau sakit ya rasain aja, kalau mau nangis ya nangis aja. Tapi untuk sekarang secara gue pribadi sudah terlalu banyak menangis. Gue sampai bilang ke diri sendiri kayak udah ndah nangisnya ya kan, udah banyak nangisnya kemarin.
harus kadang-kadang juga bisa defense lah ya sama kesedihan. Kadang-kadang kita rasain, kadang-kadang kita defense. Oke, karena kalau ke berat salah satu capek juga loh. Tapi yang bikin gue bersyukur akhir-akhir ini adalah gue masih terkoneksi sama temen-temen, sahabat-sahabat lama by phone, even lewat chatan atau lewat telepon, video call, dan itu masih rutin. Penting banget ternyata buat gue biar ngerasa nggak feel alone. Ternyata gue masih punya teman-teman, gue bisa cerita apapun sama orang-orang yang gue percaya, dan mereka juga cerita tentang life update mereka selama ini apa aja. Itu seru banget. Ternyata yang lo butuhkan adalah komunikasi dengan banyak orang supaya lo nggak overwhelmed sendirian dengan pikiran-pikiran lo itu yang luar biasa. Ternyata butuh orang ngobrol itu penting ya. Dan teman-teman gue juga makin dikit. Teman-teman gue yang masih komunikasi sama gue sampai sekarang itu adalah Jihan, Fanny, Lian, Tiffany, Nadia, Filza, Desipa. Dia suka ngerasa sendirian banget di dunia ini dan gak ada satupun orang yang bisa dengerin cerita kita. Tapi I got friends, a really kind-hearted friends who always listen and responds. Shout out to my beloved fellas. Padahal mereka jaraknya jauh loh. Oh iya, salah. Ayunda. Lupa Ayun. I'm sorry. I didn't mention you. But you are one of my best friends. Oh iya, terus Azhar, Aji, Poppy, mereka teman-teman kampus yang memiliki peranan penting dalam fase hidup saya yang pernah merasa sendirian banget ini. Dari zaman masih ngekos di Sarijadi. Kan sekarang jarang ketemu. Tapi masih berkomunikasi karena kita punya satu grup. Terus ada juga teman-teman aku tadi gue, sekarang aku, temen gue yang selalu bisa diajak kemana-mana gitu jauh. Ini Marsha, Teh Seri, Afi. Karena kalau misalkan gue lagi pengen jalan-jalan, mereka suka langsung ayo gitu. Sebagai seorang pendiam yang sulit komunikasi di real life dan sulit easy going sama lingkungan sekitar, punya temen-temen itu sangat beruntung. Cuma segelintir kan, sedikit-sedikit gitu lah, tapi mereka ada. I'm so grateful for that. Capek ya makan. Ngomong-ngomong, di Jakarta polusinya lagi jelek banget ya guys. Terus temen-temenku ada beberapa yang lagi sakit batuk pilek radang. Sedih karena aku pernah merasakan itu. 3 bulan aku pernah batuk pilek radang tenggorokan gak berhenti 3 bulan. Malu banget karena selama 3 bulan itu ketemu sama orang-orang, keluarga. Terus gue batuk yang pas nginep, orang-orang tuh sampai gak bisa tidur dengan nyenyak sepertinya karena gue batuk-batuk. Terus gue reak dan segala macam, sedih banget sampai keluar air mata, kena pilek, pusing. Sampai om gue juga nanyain, kamu udah lama ya batuknya bisa gitu, sampai dianterin ke beli obat. Akhirnya dokter tuh bilang kalau misalkan belum sembuh juga, pasti kasih obat yang terakhir, kalau misalkan belum sembuh juga bisa jadi ISPA atau TB, berarti harus ronsen. Gue takut ya waktu itu. Alhamdulillahnya sembuh pas obat terakhir itu, jadi gue nggak harus balik ke dokter lagi. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga teman-temanku yang di Jakarta sekarang, kalian harus semangat ya, banyak minum obat dan vitamin, jangan keluar rumah dulu kalau misalkan nggak perlu, biar polusi udara di Jakarta juga membaik. Katanya dulu waktu COVID polusi udaranya tuh di Jakarta paling terbaik pada masa itu ya. Ya mungkin karena PPKM dan nggak ada orang yang keluar juga. Sumpah dah, kalian jangan jadi zombie ya. Tapi orang-orang Bandung juga deh. Gue lagi pilek banget. Habis bersin, tapi nggak parah sih. Ya Allah, insya Allah nggak parah. Si Aldin juga tadi batuk-batuk.
Tapi semoga nggak berkelanjutan. Amin. Nenek gue, ini di Kalimantan. Semoga udara di Kalimantan jauh lebih baik daripada di Jakarta ya. Soalnya si Eyang tuh batuk-batuk mulu tiap hari. Semoga fase kehidupan selanjutnya lebih membahagiakan ya. Dadah.